Hai, selamat siang semuanya. Apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Untuk tema kali ini, yang tidak terima jika kau pergi darinya. Yang tak terima jika engkau pergi darinya. Oke, teman-teman, sebenarnya alasan ketika orang itu tidak mau pergi dari kamu, di sini itu kamu tuh adalah sebuah koneksi mungkin, atau sebagai sounding cintanya dia untuk mensupport mimpi-mimpinya dia. Jadi aku bisa bilang orang ini itu tidak mau kau pergi karena membutuhkan support dari kamu. Support itu bisa macam-macam bentuknya, bisa dari energi, bisa memang orang ini nggak mau sendiri, ya kan, pengen ditemenin, atau memang dari materi, atau mungkin dari kayak gimana ya, orang yang menguatkan gitu, the one and only. Aku bisa melihat di sini kenapa orang ini tidak mau pergi dari kamu, karena sebetulnya dia itu kayak merasa terkoneksi secara spiritual, ya. Dan kalau aku lihat di sini, dia itu berkomitmen dari dalam hatinya kepada kamu, dan ini komitmennya tidak dipaksakan ya, memang datang dari diri sendiri. Sebetulnya dia agak feel sorry ya, karena mungkin banyak sekali tuntutan-tuntutan yang mungkin ada di dalam hubungan ini. Tapi sebetulnya yang dia inginkan adalah dia tuh memikirkan bagaimana support dari kamu itu bisa membentuk satu koneksi yang stabil. Aku lihatnya seperti itu, ya. Karena aku ngelihatnya juga di sini, teman-teman. Orang ini tuh sangat suka banget apabila ada orang ini tuh sangat suka dengan kelimpahan ya. Aku lihatnya di sini. Dan aku juga melihatnya dia terkoneksi kamu itu secara spiritual, itu dia tahu aja gitu loh. Jadi itu kayak bukan rencana atau gimana, tetapi memang kayak let it flow ya, sesuatu yang berjalan dengan sendirinya. Kemudian di sini teman-teman, aku juga melihatnya adalah orang ini tuh kerap kayak berusaha sekuat mungkin untuk mencoba kondisi dari hubungan ini tuh tetap aman. Dia tuh mencoba seperti itu. Kadang-kadang sih memang aku melihat dia ini adalah orang yang keras ya. Mungkin banyak berargumen sama kamu, tapi argumen dia itu sekonyong-konyong buat apa sih? Buat namanya kestabilan. Mungkin dia ini adalah orang yang bawel ya, kalau wanita agak cerewet gitu loh, tapi dia tuh mau melakukan itu demi adanya kestabilan di hubungan ini. Intinya seperti itu ya. Nah, teman-teman, aku melihat kenapa orang ini tidak membiarkan kamu pergi, karena jujur aja ya, dia tuh tidak mau kamu tuh memiliki opsi lain. Dia tidak mau kamu melihat yang lain. Dia tidak mau kamu tuh melihat ada opportunity yang lain, mungkin orang yang lebih baik daripada dia, atau kayak apa, dia nggak mau, dia nggak terima. Dalam koneksi ini dia merasa kamu itu adalah kamu tuh memiliki energi yang bisa healing ya, dari cara kamu bicara dengan kamu itu, dengan diskusi dengan kamu tuh kayaknya kayak banyak ide gitu loh. Tiba-tiba dia tuh kayak semangat gitu sama kamu ya. Dia nggak punya yang lain sih rasanya di sini. Energinya ini feminin teman-teman ya. Aku melihatnya ya, dia sudah melihat adanya sebuah potensi pencerahan untuk ke depan gitu loh. Jadi dia tuh bener-bener mau serius sama kamu. Aku ngelihatnya di sini ya, ibaratnya kayak punya tarikan gitu ya. Dia punya tarikan dengan berkomitmen sama kamu, harapan-harapan ya, keinginan dan lain-lain ya, masalah rezeki dan lain-lain. Dia tahu kamu tuh orangnya ngerejekeni. Pertama itu ya, kalau rezekinya bagus berarti segala macam rintangan, aku ngelihatnya di sini itu bisa didiskusikan, bisa selesai
gitu loh aku ngelihatnya. Jadi dalam kondisi seperti ini kadang-kadang ya kita ketika punya pasangan, dia nih kayak berharap lebih gitu loh. Dengan ada kamu di sampingnya, semua problem kalian itu melebur jadi satu dan bisa diselesaikan bersama-sama. Karena di sini energi cinta kamu itulah yang bisa mensupport dia untuk mewujudkan impian-impiannya gitu loh. Kalau sekarang dia kayak orang yang memang nggak ada semangatnya ya, atau dia sendiri di sini tuh butuh support dan dukungan dari kamu, ya itu doang yang dia mau. Aku ngelihatnya di sini, dia nggak mau kamu itu pergi dari dia. Intinya ya, dia tetap mau ada koneksi sama kamu dan dia tidak akan memberikan kesempatan buat kamu untuk memilih untuk pergi gitu loh teman-teman. Ya ibaratnya kamu kayak udah dicintai oleh seseorang yang memang nggak rela kalau kamu tuh pergi dari dia. Tapi kan kembali lagi, apakah kamu happy di hubungan ini? Apakah kamu sendiri juga sebenarnya, kalau aku bisa bilang, bermanfaatkah dia ke kamu, atau sedikit-dikit kamu yang diberatkan ya. Nah kemudian aku mau cek lagi ya alasan lebih detailnya kenapa dia tidak mau membiarkan engkau tuh pergi gitu ya, nggak pernah mau pergi dari koneksi ini. Ini coba aku beresin dulu ya teman-teman, kasih aku waktu. Kita akan buka di sini. Kalian ngerasa nggak sih kayak hari ini tuh panas banget, atau cuman perasaan aku aja? Ada kartu Death. Kenapa dia tidak mau lepas dari kamu? Karena kamu tuh adalah sebuah solusi. Kartu Death itu mengisyaratkan bahwa sebagian dirinya itu yang dulu tuh sudah tidak ada, dan sekarang ini kamu tuh memberikan sebuah kehidupan baru ya. Kamu memberikan semangat baru. Lambang mawar di sini adalah lambang kehidupan ya. Aku siap untuk bertransformasi ke arah yang baru. Apapun kendala dia adalah supporting mimpinya. Dia belum bisa mewujudkan impian-impiannya ya. Ketika dia sendiri dan tidak ada pegangan ya, dia tidak bisa fokus untuk mengejar impian-impiannya. Kita lihat impiannya dia tuh apa sih. Ada kartu Ten of Swords sebenarnya. Kalau kita bilang impian dia itu mungkin terkait sama sudah berapa banyak kecewa ya, aku lihatnya. Dia tidak bisa tidak bisa membagi waktu, dalam arti semuanya berantakan, semuanya chaos. Dia pengen ada kestabilan dari pekerjaan ya, kemudian tiba-tiba dia punya rezeki nomplok mungkin, atau dalam arti lepas dari namanya kesakitan sendiri gitu loh. Mungkin dengan kamu ya, kamu yang bisa lebih kayak feel, kayak merasa dia ini sakitnya kayak gimana, dia butuh ketenangannya seperti apa levelnya, kamu udah tahu. Dia melihat kamu itu adalah orang yang tidak bisa dia tebak ya, tidak bisa dia kontrol, tapi dia cukup mengetahui karakter kamu. Dia suka sama kamu karena dia sudah cukup tahu karakter kamu. Ibaratnya nih, gue loh yang paling mengerti dan memahami situasi ini gitu ya. Dan aku melihat ada kartu Three of Wands. Mungkin baru-barusan ini ya teman-teman, dia itu kasih kabar ke kamu bahwa aku tuh udah lebih mendingan loh hidupku sekarang sejak kenal kamu gitu kan. Nah, kartu Three of Wands di sini tuh menunjukkan bahwa dengan kesabaran ya, dengan kesabaran kamu, dia itu lebih bisa melihat hidup tuh penuh dengan kesempatan, teman-teman. Jadi dia kayak merasa tidak putus asa. Rencana selanjutnya adalah dia mau bangkit kembali. Ada kartu The Magician di sini bicara mengenai kebangkitan kembali, dan dia sekarang ini sudah siap ya secara mentally dan spirituality untuk membangun kembali. Ya, kita bicara mengenai kartu penciptaan. Ingin tercipta sesuatu kembali. Ibaratnya ada sesuatu yang bergejolak
ya, pembalikan kehidupan, terus berpikir positif lagi ya, sudah tidak mati lagi gitu loh. Dia merasa memang ada takdir yang baru ketika bertemu dengan kamu. Dia cinta kamu banget ini. Kedepannya sih kalau aku bilang ya, orang ini tuh pasti bakalan sangat makin cinta kamu kalau kamu ada di sampingnya. Kamu punya power kok untuk mengontrol kondisi ini. Karena orangnya ini butuh kestabilan gitu loh. Untuk mensupport mimpi bukan hanya dari materi ya teman-teman. Tapi untuk dari cara bicara, dari kita saling sharing dan caring, tidak memaksakan sesuatu, aku lihatnya. Kartu Chariot ini menunjukkan bagaimana dia melihat ini adalah memang dia tuh masih belum bisa fokus-fokus banget memang di hubungan ini ya. Belum bisa menuju ke kamu tuh belum bisa langsung menuju ke kamu kayak dulu gitu. Sekarang banyak urusan-urusan yang memang dia jalankan. Nah, kartu The Stars di sini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa dia tidak putus harapan. Seberapa lama pun ya kondisi ini bisa kembali, kondisinya itu membaik, aku lihatnya orang ini bekerja keras. Jadi kayak ada semangat dan bekerja keras sebetulnya yang ingin dia percepat, yang ingin dia buktikan sama kamu. Dan aku ngelihatnya di sini kartu The Tower ya teman-teman. Nah, kartu The Tower itu dalam arti bukan ini semuanya hancur gitu loh. Dia tuh ingin bekerja keras bagaimana akhir dari semua ini tuh dia tidak mau menjadi chaos. Makanya di sini dia mungkin agak lama ya. Nah, kartu The Tower di sini itu menunjukkan bahwa dia menyadari bahwa dengan bekerja mementingkan sesuatu yang duniawi itu tidak membawa apa-apa. Jadi di sini teman-teman, saya ngelihatnya dia tuh bukan orang yang terlalu takut terburu-buru, semakin takut yang dibangun itu hancur. Jadi orang ini ya, untuk mencegah namanya kekeosan, aku ngelihatnya dia punya kartu Four of Swords. Mendingan dia kayak menjalankan semuanya tuh in silence gitu loh. Aku ngelihat sih kayak seberapa usaha yang dia lakukan, kalau terlalu terburu-buru itu akan chaos. Minimal di sini dia tuh punya harapan pelan-pelan dijalankan supaya hubungan ini tuh bisa terus terjalin ya teman-teman. Dan aku lihat di sini sebenarnya ya kalau dia tanpa kamu ya hidupnya udah berantakan banget. Kenapa dia nggak mau? Karena dia sudah setengah jalan gitu loh menjalani ini sama kamu. Kalau kamu pergi, dia sendiri lagi starting dari awal dan itu kayaknya nol lagi. Itu ya. Jadi kalau misalnya kamu tahu oh dia cinta sama aku, orang cinta itu berbagai macam alasan teman-teman. Memang aku tidak bisa hidup tanpa dia, tapi tanpa dianya tuh apa? Pastikan ada sesuatu. Pastikan ada namanya aku suka sama dia karena dia baik sama aku. Selama ini orang tuanya baik sama aku, mensupport semua kebutuhanku. Aku dan aku harus membuktikan ini. Bukan berarti materialistis loh. Ya. Tapi kayak dengan energi cinta kamu yang besar itu membuat orang tuh jadi kayak hidup lagi. Mungkin cahaya kehidupannya ya. Itu mungkin kamu gitu loh. Ketika dia melihat hubungan ini adalah memang belum bisa dia prioritaskan dengan maksimal. Dia juga mungkin tahu dia itu tidak mampu kalau nggak ada kamu. Dia bertahan seperti ini ya karena kamu. Coba deh kamu coba putusin dia kalau nggak amburadul lagi hidupnya. Apakah penggantinya kamu itu bisa lebih baik gitu loh untuk menghandle kondisi mentalnya dia ya. Kamu harus tahu, harus survei. Kalau kamu pergi deh, coba deh kamu diemin aja gitu sebulan, 2 bulan, 6 bulan. Kita lihat dia sama pasangan yang barunya kira-kira happy-happy aja apa enggak, atau makin banyak pikiran gitu loh. Karena treatment tiap orang itu berbeda teman-teman. Kelihatannya bahagia bisa aja di sosial media, dalam harinya kita nggak tahu seberapa malesnya atau seberapa tidak tune in-nya orang itu jalan bersama udah nggak cinta lagi. Kita nggak pernah tahu. Aku pernah loh, maksudnya jalan sama seseorang yang dia tuh baik banget tapi aku nggak suka gitu, rasanya tuh kayak aduh males banget sih. Itu pasti ada. Ngenalin ke temen juga males, walaupun mungkin ya kata orang ya bagus loh dia ini itu, tapi kalau hati tuh kayak nggak ada kliknya tuh agak susah. Aku udah mencoba untuk misalnya kayak mencintai gitu ya, susah. Untuk suka itu susah.
yang dia butuhkan di sini memang ya, dia tuh memang tidak akan pernah cukup. Dia tuh memang sudah terlalu frustasi untuk frustasi untuk terlalu fokus sama namanya cinta sebetulnya, karena memang yang dikerjakan itu banyak banget ya. Terus aku juga ngelihatnya di sini, dia itu seneng kamu goda-godain ya. Kadang-kadang dia juga ngomong-ngomong hal-hal nakal, hal-hal dewasa ke kamu. Itu ya memang sebagai kalau misalnya dia nggak bisa ketemu kamu, ini jadi penghiburannya aja gitu loh. Dia ngeliat kamu tuh adalah sebagai soulmate-nya dia. Dan memang secara seksual aku ngelihatnya memang ada getaran di sini. Dia tuh nggak pernah segila ini loh ketika dengan orang lain. Mungkin ini tuh yang memicu raw-nya dia keluar ya, jiwanya dia keluar, karena memang ada kamu tuh membantu dia tuh untuk menyembuhkan menyembuhkan kondisi di mana dia itu mungkin gagal gitu loh. Dia sekarang nih banyak kayak kamu sebagai healer. Dengan adanya kamu, aku ngelihatnya kayak aku tuh udah nggak butuh yang lain gitu loh, pikiran dia ya. Aku cuman bisa take care diriku, ada kamu di sini yang perhatian sama aku, dan itu aku rasa cukup gitu loh. Healing heart itu memperbaiki segala macam kondisi ya. Apa yang terluka dibenahi, jadinya dia kan akan mulai hangat kembali. Kalau dia sebetulnya adalah orang yang dingin karena dia pernah mungkin trauma di masa lalu karena cinta ya, sekarang lebih fokus kepada diri. Dia perlahan-lahan di sini dengan kamu deket sama dia akan mulai terbuka, karena efek dari penyembuhan itu ya. Kalau orang mau sembuh tuh pasti akan bicara. Itu untuk merilis ego, merilis unek-unek, mau apa, mau ini. Ngomong sama kamu tuh nyaman. Makanya akhirnya di sini orang betah sama kamu ya, dia betah sama kamu karena di sini memang sudah ditunjukkan bahwa kamu tuh soulmate-nya dia. Dan kamu itu adalah selaku orang yang bisa memperbaiki kerusakan hidupnya gitu loh, teman-teman. Bukan dia menggantungkan hutangnya dia di kamu suruh bayarin, enggak ya, tapi lebih kasih semangat gitu loh. Terus ketika memang semuanya sudah tercapai, apakah orang ini ada timbal baliknya? Kita lihat ya, apakah ada timbal baliknya. Nih, ada kartu Queen of Wands. Iya, ada timbal baliknya ya. Queen of Wands itu dia tuh, jika dia mampu, dia akan lebih bisa membahagiakan kamu sih. Karena memang di sini dia tuh pakai perasaan. Kalau kamu bayangin ya, kalau seorang ratu wanita yang memiliki sebuah ambisi, keinginan, itu pasti akan dilakukannya dengan tulus ya, dengan jelas. Ini udah pasti gitu loh. Masalahnya kamu di sini ya harus lebih bersabar ya. Kalau misalnya dia lagi error, lagi apa ya, sabarin dulu. Ya kondisi kita kan nggak pernah tahu ya teman-teman. Mungkin dia pernah punya segalanya, tiba-tiba chaos, apa-apa harus dijual gitu loh ya. Tapi sekali lagi, jika kondisi ini adalah toxic relationship, kamu harus bisa putuskan. Karena walaupun memang ada sisi toxic relationship ya, kamu tuh sama dia terkoneksi, ada hubungan spiritualnya. Di sini aku ngelihatnya kamu itu adalah segalanya yang dia bisa ajak bicara. Kadang-kadang mungkin dari sisinya ya, dari sisi toksiknya itu dia mungkin ada sisi sedikit untuk minta bantuan kamu, manfaatin kamu, itu mungkin ada. Tetapi di sini dia sudah menyadari kok bahwa dengan gertakan kamu mungkin ya, ketika kamu mau pergi dari dia udah menyadari kesalahannya. Tapi gini teman-teman, untuk menyadari seseorang yang mau return kepada kita itu harus benar-benar di cross check dulu. Kenapa? Takutnya nanti kita kasih kesempatan begitu lagi ya. Mungkin hubungan ini tadinya itu adalah hubungan yang toksik gitu ya, tetapi dia kayaknya udah mulai menyadari bahwa ini adalah sebuah kesalahan gitu kan. Mungkin aku terlalu membebani kamu, mungkin aku terlalu minta tolong kamu untuk kebutuhanku sampai kamu tuh kayak nggak punya kehidupan sendiri.
Tapi di sini dia tuh pelan-pelan dia belajar cinta dan menyadari bahwa dia ini memang cinta kamu. Ya, dia tidak mungkiri bahwa memang dia ada memanfaatkan kamu mungkin dari energi itu. Mungkin kamu capek gitu. Saatnya kamu ngomong sama dia, aku udah nggak bisa lagi. Ya, kalau kamu terus-terus dibebani nih, kamu harus hidup dengan hidup kamu. Ya, kamu juga kalau misalnya mau bantu, mau apa ya seperlunya aja. Nggak usah semua-semuanya belum jadi apa-apa dikasihin ya. Jiwa raga dikasihin sama orang yang belum tentu misalnya memberikan jaminan untuk kita, nggak usah gitu, dibawa santai aja. Oke, teman-teman, kalau misalnya hubungan sudah toksik dan tidak bisa dibenahi, ya kamu nggak usah ragu untuk pergi aja. Karena kan ini energinya orang banyak ya, jadi kalau misalnya ada muncul kartu toksik, mungkin ada beberapa di pembacaan ini yang energinya memang toksik dianya. Tapi harus lihat dulu seberapa dia insafnya akan sikap toksiknya itu, untuk kasih kesempatan lagi ya kan. Nih ya, kadang-kadang cewek-cewek itu nggak mau ninggalin kalau misalnya satu, dia ngelihat pasangannya itu mukanya cakep, ya kan? Kalau diajak kenalan sama ini, padahal mau kondo, kita nggak pernah tahu. Kadang-kadang kita tuh punya denial gitu loh. Kita tuh bilang sama orang, enggak kok dia kerjanya ini, tapi nggak jelas. Itu karena kita cinta, kita dengan secara unconscious mind kita tuh mengcover kekurangannya dia gitu loh. Enggak kok, aku bisa jalan sama dia, padahal kamu dimanfaatin. Itu yang cewek-cewek suka lakukan ya. Aduh, aku bayarin aja sayang, misalnya gini gitu. Aku pernah dalam fase seperti itu, pada akhirnya tak putusin. Soalnya kenapa? Ya tabungan gue nggak ini guys, nggak naik guys, nggak mau gue. Intinya begitu ya, kita harus survive, kita harus simpan uang buat diri kita sendiri, apalagi kita juga punya banyak kebutuhan. Dikala kita sakit dia nggak bisa kasih duit, itu no, big no ya. Bukan kita tidak terima apa adanya, tapi kalau nganggur aja ngapain, cuma menang modal ganteng ya kan. Ini buat cewek-cewek aja ya. Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk siang ini. Semoga kalian bisa beristirahat dengan tenang, dipikirin lagi kenapa hubungan ini patut dipertahankan atau memang aku harus lepas. Semuanya up to you, oke? Karena memang ada sisi toxic relationship-nya juga untuk beberapa nama di sini. Terima kasih, see you, bye bye, assalamualaikum.